Di bawah sinar mentari pagi yang cerah, Raka berjalan dengan langkah tegap di tepi desa. Energinya yang muda terasa jelas. Tepi desa mengarah ke hutan cerah yang misterius, memanggil dengan rahasia yang tak terhitung. Matanya berbinar dengan semangat petualang. Saat Raka memandang ke arah hutan, siap untuk menjelajah. Kecintaan pada hal yang tidak diketahui mendorong langkahnya, menjanjikan perjalanan ke hal yang aneh dan misterius. Hutan menanti. Kedalamannya menjanjikan petualangan yang hanya bisa diimpikan oleh anak laki-laki yang penasaran. Sinar matahari menembus kanopi saat Raka memasuki hutan yang cerah. Matanya mengamati sekeliling. Jejak kaki yang penuh teka-teki dan berkilauan menarik perhatian Raka. Berkilauan seperti bintang jatuh. Rasa ingin tahu, Raka terpancing oleh jejak-jejak halus itu. Siapa yang bisa meninggalkan jejak seperti ini? Didorong oleh rasa ingin tahu, Raka mulai mengikuti jejak misterius dan bercahaya lebih dalam ke hutan. Raka tiba di bawah pohon besar, cahaya menembus dedaunan. Di bawah pohon, Raka melihat sebuah kotak kayu kecil yang dihiasi dengan ukiran aneh. Sebuah prasasti menandai kotak itu. Hanya hati yang jujur yang bisa membuka kotak ini. Jari-jari Raka mencengkram kotak itu, berusaha membuka rahasianya. Tetapi, kotak itu tetap tertutup. Kunci itu menolak untuk menyerah, dan harapan Raka mulai memudar. Kekecewaan menyelimuti wajah Raka saat ia menyadari ia tidak dapat membuka kotak itu. Malam pun tiba. Raka dan Nila diam-diam keluar dari rumah masing-masing sambil membawa senter kecil dan bekal roti isi coklat. Langit malam cerah sekali, bintang-bintang bertaburan seperti lampu kecil. Saat bintang pertama muncul, tiba-tiba tanah di depan mereka berpendar lembut. Jejak kaki kecil yang berkilau itu muncul lagi. Tapi kali ini, warnanya berubah-ubah berkilauan. Ikuti jejaknya, cepat. Bisik Raka penuh semangat. Jejak itu membawa mereka ke tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Danau kaca, danau kecil yang permukaannya jernih seperti cermin. Di tepi danau itu, berdiri seorang nenek kecil bertongkat yang mereka belum pernah lihat. Kalian datang tepat waktu, kata sang nenek dengan suara lembut namun misterius. Kalian sedang mencari sesuatu, bukan? Ya, kotak kayu itu, nenek. Kami penasaran dan ingin tahu isinya, jawab Nila sopan. Nenek itu mengangguk perlahan. Isi kotak itu bukan milik siapapun, tapi bisa menjadi milik siapa saja yang benar-benar jujur dan tidak serakah. Lalu ia menunjuk ke arah danau. Kalau kalian bisa melihat bayangan kalian sendiri dalam air, tanpa bayangan yang menipu, kalian boleh tahu rahasianya. Raka dan Nila pun mendekat ke danau. Raka melihat bayangannya. Tapi aneh, ia melihat dirinya sedang memegang kotak itu sendirian, tanpa teman-temannya. Ia menatap Nila dengan rasa bersalah. Aku barusan membayangkan aku membukanya sendiri, tanpa kalian. Gumam Raka pelan. Nenek itu tersenyum. Kau jujur, Raka, dan itu kuncinya. Tiba-tiba, kotak kayu itu muncul di atas air, mengambang perlahan ke tepi. Dengan hati-hati, Raka mengangkatnya. Kotaknya hangat dan bercahaya. Saat dibuka, isinya bukan emas, bukan permen, bukan mainan, melainkan cermin kecil bundar dan secari kertas. Tulisan di kertas itu berbunyi, cermin ini akan selalu menunjukkan kebaikan terbesar dalam dirimu. Simpanlah, dan jangan pernah berhenti menjadi jujur dan tulus. Itulah harta yang sebenarnya.